Halo, selamat pagi semuanya. Oke, kali ini kita akan mempelajari topik bahasa Indonesia. Silahkan buka buku-buku enak 6B kamu, halaman 6. Tahukah kamu apa itu teks eksplanasi? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Sekarang kita mengulanginya kembali. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Coba perhatikan di halaman 6, pengertian teks eksplanasi. Nah, dalam buku ini dibuat teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Nah, penjelasan tentang apa? Yaitu tentang tahapan, mengapa, dan bagaimana terjadinya suatu fenomena tersebut. Nah, yang pertama di sini, dalam sebuah teks itu, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Yang ketiga, paragraf terakhir berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Nah, kita bahas yang pertama ini, ciri-ciri teks eksplanasi. Semua informasi yang disampaikan dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta atau faktual. Nah, fakta maksudnya benar-benar nyata, tidak ada opini dari penulis. Yang kedua, topik yang dibahas dalam fenomena berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Yang ketiga, jenis teks ini bersifat informatif, artinya memberikan informasi kepada pembaca dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. Yang keempat, struktur teksnya terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas atau sebab akibat, dan interpretasi. Nah, ini tadi yang kita bahas dalam sebuah teks eksplanasi itu. Pertama, pernyataan umum. Nah, pada pernyataan umum ini memuat tentang penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Nah, pernyataan umum ini berupa pengenalan, penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Yang kedua ada deretan penjelas. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi merupakan teks penutup dan bukan suatu keharusan. Pada bagian interpretasi ini menjelaskan intisari atau kesimpulannya. Nah, ingat kembali ya, di paragraf pertama itu berisi pernyataan umum. Di paragraf kedua dan seterusnya sebelum penutup itu membahas tentang deretan penjelas. Nah, kalau paragraf penutup itu biasanya berisi simpulan. Ini contoh teks eksplanasi. Menghasilkan energi listrik, itulah judulnya. Nah, inilah dia paragraf pertama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Nah, seterusnya sampai akhir paragraf pertama. Inilah dia pernyataan umumnya di paragraf pertama. Kemudian masuk paragraf kedua. Nah, listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik menggunakan beragam sumber energi. Nah, sampai ke akhir paragraf ini dia deret penjelas. Nah, masuk ke paragraf yang terakhir. Komponen utama pada semua pembangkit listrik ini adalah turbin degenerator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, energi penggerak turbin selain itu aliran air juga bisa didapat dari angin atau pembangkit listrik tenaga angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Nah, inilah kesimpulannya atau interpretasinya. Itulah isi dari teks eksplanasi. Bagaimana cara menemukan informasi penting pada teks eksplanasi? Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Yang ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. Yang kelima, buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? Nah, ini dia 5W tambah 1H itu 5W. What,
where, when, who, why. What itu apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan satu H how bagaimana. Nah, ini kalimat tanya yang ada pada bahasa Indonesia ya. Jadi 5W tambah 1H itu kalimat tanya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya biar kita ingat singkatannya itu adik Simba. Nah, kepanjangannya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, tinggal kamu ingat saja adik Simba. Apa, hanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itulah dia kalimat tanya dalam bahasa Indonesia untuk menemukan kalimat kunci pada teks. Itulah penjelasan kalimat teks eksplanasi pada pagi hari ini. Nanti tugasnya Bapak bagikan di Google Classroom-nya. Oke, sampai jumpa.